Masyarakat sudah buntu, tapi pemerintah hanya diam. Harusnya OJK dan pemerintah mengambil sebuah keputusan, semua yang terjebak di pinjol, kalau memang sudah tidak mampu, berhenti saja membayar. Jangan lagi gali lubang tutup lubang gitu loh. Bukan malah OJK menekankan tetap aja, usahakan, bayar dan segala macam. Terus yang dikatakan ancaman, intimidasi, ini mau ditaruh di mana gitu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua teman-temanku yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Berhenti bayar pinjol, setuju teman-teman semuanya? Tidak perlu bayar pinjol, setuju? Ya, harus setuju dong teman-teman semuanya. Dan lagian hari ini teman-teman, sudah tidak bisa Anda paksakan lagi. Anda sudah toleh kanan kiri, muka belakang. Memang real keuangan kita sudah tidak mampu. Real keuangan kita sudah tidak baik-baik saja gitu loh. Kalau teman-teman masih memasakkan diri dengan gali lubang tutup lubang, coba dulu saya tanya buat teman-teman semuanya. Anda ini tidak mampu, benar-benar keadaan, benar-benar pekerjaan sudah tidak ada, pemasukan sudah tidak ada, Anda masih berjuang tapi hasilnya juga tidak ada, atau Anda ini tidak mau bayar gitu loh. Karena yang saya perhatikan, OJK tidak percaya dengan hal ini gitu loh. OJK beranggapan masih banyak masyarakat yang tidak tahu diri. Anda hanya mau meminjam tapi tidak mau membalikkan, dan habis itu berupaya mencari pelindungan, dan Anda seakan-akan playing victim. Ya, Anda pelaku tapi berlagak seolah-olah menjadi korban. Apakah benar seperti itu teman-teman semuanya? Isi di dalam kolom komentar. Nah, ini untuk otoritas jasa keuangan. Itulah yang disampaikan dari dulu gitu. Kalau enggak, percuma OJK disebut atau OJK diberikan penghargaan oleh Bareskrim Polri yang mana menyampaikan bahwasanya OJK sebagai penyidik terbaik gitu loh. Kalau pada dasarnya apapun yang disampaikan orang, OJK tidak pernah percaya gitu loh. OJK selalu beranggapan masyarakat ini yang tidak tahu diri. OJK selalu beranggapan masyarakatnya aja yang tidak mau melakukan pembayaran dan segala macam. Padahal OJK masih bisa menilai. Di antara 100 orang yang melaporkan tentang kejahatan pinjol, ya nggak mungkin semuanya salah. Nggak mungkin semuanya tidak mau bayar. Ini harus ditinjau, tapi saya nggak tahu kong kaling kong apa yang terjadi antara OJK dengan ranah pinjaman online. Itulah makanya kita sama-sama berharap di dalam pemerintahan Bapak Prabowo ini, Bapak Prabowo benar-benar itu melihat lagi, melirik lagi jeritan rakyat Bapak, Pak. Jeritan betapa menderitanya mereka dengan adanya pinjaman online. Mereka sudah berharap melihat iklan seperti surga yang berseliweran di media sosial, tapi ternyata ini neraka yang memiskinkan hidup mereka. Mereka dengan ketidaktahuan, mereka ditipu dengan tipu daya iklan yang bertaburan di media sosial. Ya, dan sekarang mereka hanya bisa disalahkan. Padahal duit mereka sudah habis. Sebelum mereka menyatakan tidak mampu, mereka sudah cukup banyak menghabiskan uangnya untuk itu. Kalau mereka masih terus-terusan gali lubang tutup lubang, yang ada mereka akan diantarkan kepada permasalahan yang sangat berat, yang mana diri mereka sendiri tidak akan mampu lagi keluar dari semua ini. Makanya yang dibutuhkan saat ini gitu. Saya cukup heran juga. Bapak Prabowo kan sudah membuat yang namanya Koperasi Merah Putih. Dan Koperasi Merah Putih itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Sampai 80.000. Ya, kalau dibandingnya dengan Alfamart dan Indomaret, itu tidak ada apa-apanya, Pak. Tapi entah kenapa, sampai detik ini saya belum melihat, Pak, di mana letak gerai Koperasi Merah Putih itu gitu. Ya. Kalau memang dia sebanyak 80.000, otomatis dia lebih banyak daripada Alfamart dan Indomaret gitu loh. Di mana, Pak? Di hutan mana koperasi itu sedang dibikin gitu loh? Nggak ada satupun di pinggir jalan. Kayak mana ini konsepnya gitu? Kita nggak melihat. Ini kayak mana? Apakah ini cuman lelucon saja yang disebutkan, yang dijelaskan sama kayak statement Bapak yang di awal, yang mana ada pemutihan hutang dan segala macam, atau Bapak dari menteri Bapak yang juga menyampaikan pinjaman 1 juta sampai 100 juta tanpa anggunan. Tapi cek di lapangan, Pak. Fakta di lapangan, semua yang Bapak sampaikan belum dilihat oleh masyarakat Bapak. Entah ini masih realisasi atau seperti apa, tapi pidato yang berapi-api demi menyelamatkan rakyat kita, mensejahterakan rakyat kita, kami tidak menuntut banyak. Hanya yang dituntut adalah perbaiki pinjaman online. Pinjaman online adalah mesin digital memiskinkan rakyat Bapak.
perbaiki gitu loh. Kita nggak akan tanya soal 80.000 koperasi merah putih, entah di mana kita nggak tahu gitu loh. Padahal kalau dibandingkan dengan nilai Alfamart dan Indomaret, tenggelam mereka harusnya, Pak. Harusnya satu Indomaret berdiri, 30 itu koperasi merah putih di samping dia, baru cocok, Pak. Ya, biar seimbang dengan jumlah yang 80.000. Tapi satu pun kita tidak melihat di mana letaknya, seperti apa realisasinya, seperti apa masyarakat harus minjam. Praktek di lapangannya menyimpang, di atasnya bagus, di bawahnya menyimpang gitu loh. Ya, realisasi ke masyarakatnya tidak jelas. Tapi kita nggak nuntut itu. Yang kita tuntut cuma, bisa nggak Bapak membenahi perkara pinjaman online supaya rakyat ini tidak menderita? Bisa nggak Bapak menyebutkan siapapun yang terjebak di pinjaman online tidak perlu lagi untuk dibayar? Berani nggak Bapak untuk pidato? Kalau Bapak hanya bersuara membilangin, saya pernah mendengar satu pidato Bapak, jangan ada lagi rakyat kita yang terjebak dengan rentenir, dengan pinjol, bunga yang tinggi, yang besar. Ya kalau seperti itu Bapak, kenapa tidak Bapak keluarkan aja perpresnya? Semua masyarakat yang terjebak pinjol berhenti membayar, dari Presiden Prabowo Subianto. Bisa seperti itu. Nah, maka dari itu buat teman-teman semuanya, mumpung pemerintah kita saat ini entah sedang ngapain, kita juga nggak tahu ya. Yang jelas kita yang merasakan di bawah ini ekonomi sangat sulit dan cukup sulit juga gitu loh. Menjelang pemerintah membuka mata dalam hal itu, Anda temukan solusi untuk diri Anda sendiri. Jangan tekankan kepada diri Anda untuk selalu gali lubang tutup lubang. Ingat, gali lubang tutup lubang menyengsarakan. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Capek bang karena telepon ganti, lelah bang karena WhatsApp hapus. Ya, cuman dirimu satu-satunya solusi yang bisa mengeluarkanmu dari tingkat kesulitan ini. Dan jangan lupa juga teman-teman semuanya, tolong tagar bubarkan OJK. Ini juga penting karena saya rasa kekuatan pinjol ada di tangan otoritas jasa keuangan. Jadi selagi OJK-nya belum dibubarkan, rasa saya pinjol akan terus seperti ini teman-teman semuanya. Silahkan isi tagar bubarkan OJK, atau misalnya kita viralkan lagi Indonesia Darurat Pinjol. Ya, 10 tahun kehadiran pinjol di Indonesia, ternyata tidak ada yang berubah teman-teman semuanya. Ancamannya tetap aja sama, dan sampai detik ini itu masih terjadi, dan sampai detik ini pinjol tetap masih memakai. Faktanya tidak akan ada orang yang mampu melawan pinjol ini. Secepat itu tenornya, sesingkat itu tenornya, sebesar itu bunganya. Siapa yang sanggup melawan? Usaha seperti apa itu yang bisa melawan pinjaman? Tapi pinjol tidak terima. Kalau sempat akses ini tidak bisa lagi, mereka kehilangan kekuatan. Kalau mereka tidak mempunyai kekuatan, ya mereka tidak dapat untung. Mereka berpotensi akan bangkrut. Adalah aplikasi yang cacat, aplikasi yang tidak baik, aplikasi yang tidak bermanfaat, aplikasi yang merugikan, aplikasi yang memiskinkan. Ini adalah cap dari masyarakat terhadap pinjaman online. Apakah dengan berganti nama menjadi pinjaman daring, capan ini hilang? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana teman-temanku kabarnya? Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun masih lah gitu loh, tetap kita digoncang dengan ancaman-ancaman sampah yang lahir setiap hari, mengganggu pemikiran, berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari. Gini loh teman-teman semuanya, yang mau kita bahas hari ini adalah, saya cukup kaget juga teman-teman, 10 tahun kehadiran pinjol di Indonesia, ternyata tidak ada yang berubah teman-teman semuanya. Ancamannya tetap aja sama, dan sampai detik ini itu masih terjadi, dan sampai detik ini pinjol tetap masih memakan korbannya gitu loh. Ya, gak ada dampak, misalnya pinjol berdampak menjadi bermanfaat bagi masyarakat, itu belum saya temukan sampai detik ini. Dan saya bahas buat teman-teman semuanya, apa aja yang menjadi ancaman yang tidak pernah berubah sampai detik ini selama 10 tahun. Ini buat teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal seperti di Kredit Pintar, seperti di Akulaku, seperti di Pinplus, seperti di Kredivo dan lain sebagainya. Anda cocok banget, Anda harus simain video ini sampai habis, jangan di skip juga ya teman-teman ya. Jangan buru-buru lari ke kolom komentar, jangan buru-buru memberikan masukan dan segala macam, tapi dengarin dulu dan pahami dulu. Mana tahu nanti komentar teman-teman itu saya sudah jawab di video, mungkin teman-teman bisa nambahin, jangan diulang lagi gitu loh ya. Kalau diulang-ulang kayak komentar yang sudah saya perhatikan, saya sudah bahas di video tapi malah ditanyakan lagi di dalam kolom komentar, kan nggak bagus juga ya kelihatannya ya. Oke teman-teman, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, mudah-mudahan channel ini makin berkembang. Silahkan.
Berbicara tentang pinjaman online, mungkin siapa yang tidak tahu di era sekarang menyangkut soal pinjaman online atau pinjol. Bahkan yang terbaru ini ya, sejak akhir Desember 2024 itu mereka sudah berganti nama menjadi pinjaman daring. Sudah berjalan 10 bulan dengan nama baru pinjaman daring, tapi konsepnya tetap sama gitu loh. Dan saya juga cukup penasaran juga sama Otoritas Jasa Keuangan, kenapa OJK mengganti nama pinjol menjadi nama pindar. Alasannya simpel aja teman-teman, alasannya merubah konotasi negatif di tengah masyarakat. Selama ini orang-orang cenderung memandang sebelah mata terhadap pinjaman online. Pinjaman online adalah aplikasi yang cacat, aplikasi yang tidak baik, aplikasi yang tidak bermanfaat, aplikasi yang merugikan, aplikasi yang memiskinkan. Ini adalah cap dari masyarakat terhadap pinjaman online. Apakah dengan berganti nama menjadi pinjaman daring capan ini hilang? Ya enggak gitu loh. Karena yang dirubah cuma namanya. Sementara sistemnya tetap sama gitu loh. Ya kalau dia sudah busuk ya tetap aja busuk, mau diganti namanya berapa kali pun ya tetap busuk gitu loh. Ya kan, sama ibarat koruptor gitu loh. Koruptor ditangkap, dia mau ganti nama seperti apapun jejak dia ya tetap nampak. Ya kan, begitu juga dengan pinjol. Yang diganti OJK hanya namanya, tapi mekanismenya tidak. Yang bermasalah selama ini, pinjaman online ini, yang saya perhatikan tidak berubah selama 10 tahun ini gitu loh. Ancaman. Ini menjadi masalah besar dari penagih-penagih hutangnya. Penagih hutang yang selalu berkata kasar, penagih hutang yang selalu mencaci maki, penagih hutang yang selalu menghina, penagih hutang yang tidak menggunakan kata-kata yang beretika. Ini menjadi masalah besar. Ya. Belum ditambah lagi tentang bunga yang sangat besar, pemotongan biaya layanan yang besar, tidak transparan, tidak bertanggung jawab. Ini juga ciri-ciri dari pinjol. Iklannya seperti apa, prakteknya seperti apa, yang diterima masyarakat seperti apa. Ya, ini juga masalah. Berapa banyak orang yang sudah kena tipu gara-gara iklan. Iklannya dibikin semenarik mungkin. Seakan-akan siapapun yang melihat iklan pinjol itu adalah surga. Tapi begitu kalian klik, begitu kalian download, nerakanya mulai berjalan. Sengsaranya mulai muncul. Miskinnya mulai dapat. Dan akhirnya tidak ada satu orang pun yang berhasil sukses setelah meminjam pinjol. Ya, semuanya berakhir dengan tragis. Boleh kita cek siapa yang sudah jaya gara-gara minjam pinjol. Siapa yang sudah sukses sampai detik ini gara-gara minjam pinjol. Siapa yang usahanya sudah berkembang biak gara-gara menggunakan dana pinjol. Ada? Boleh isi di kolom komentar. Mana tahu, saya tidak tahu gitu loh. Saya tidak mendapatkan informasi. Mana tahu teman-teman ada yang merasakan bahwa pinjol bermanfaat. Boleh diisi dalam kolom komentar seperti apa konsepnya. Karena sesingkat yang saya tahu selama ini, belum ada orang yang menyatakan pinjol ini layak dipinjam. Pinjol ini layak dikonsumsi, layak untuk dan bermanfaat buat masyarakat. Belum ada. Ya, karena pinjol adalah solusi alternatif. Ya, jalur evakuasi paling cepat untuk memiskinkan. Ya, selain pinjol memiskinkan masyarakat yang meminjam, pinjol juga mempersingkat usia si peminjam tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara poin yang pertama tadi. Melakukan ancaman, melakukan intimidasi, melakukan caci maki, penyebaran data dan segala macam. Otak siapa yang mampu menampung setiap hari harus diintimidasi? Setiap hari harus dicaci maki. Otak siapa yang mampu menampung? Pinjol berusaha keras loh, jangan pernah ganti nomormu, jangan pernah hapus WA-mu, jangan pernah ganti emailmu. Ternyata tujuannya adalah supaya ancaman dia tetap bisa masuk. Ya, ini tujuan pinjol. Makanya pinjol bersikeras untuk Anda tidak boleh mengganti nomor, tidak boleh menghapus WA. Karena ini kekuatan mereka. Kalau Anda tidak punya nomor, kekuatan pinjol nggak ada, power mereka nggak ada. Bagaimana dia mau menghisap kekayaan Anda? Bagaimana dia mau mengambil penghasilan Anda kalau nomornya Anda putus? Ya, ini nggak terselesaikan sampai detik ini masalahnya. Makanya saya bilangin pinjol adalah jalur evakuasi yang paling cepat untuk memiskinkan, mempersingkat usia. Ya kan? Pikiran panik gara-gara dicaci maki, penyakit datang. Udah berapa banyak yang meninggal dunia gara-gara pinjol? Udah berapa banyak yang memilih untuk tidak mau tinggal di dunia ini lagi? Udah berapa banyak teman-teman yang mengambil jalur cepat untuk kembali sama Yang Maha Kuasa? Ya, ini akibat apa gitu? Akibat teroran, akibat intimidasi,
akibat caci maki. Itulah yang teman-teman rasakan sampai detik ini. Kalau teman-teman berupaya untuk, Bang, ada nggak jalan penyelesaian dan segala macam dari pinjol ini? Jalan penyelesaian, kalau memang Anda ada uang bayar, itu jalan penyelesaiannya, nggak ada di luar itu gitu loh. Terus teroran ini gimana Bang? Nah, ini yang jadi masalahnya. Teroran ini bisa diatasi, bisa diselesaikan kalau teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, kekuatan pinjol tidak ada sama Anda. Tapi kalau kekuatan pinjol masih ada sama Anda, pinjolnya merdeka. Makanya saya bilang, pergantian nama pinjol menjadi pindar, ini hanya sebuah berganti nama loh. Tapi bukan berganti dengan cara kerja mereka, sistem mereka, dan segala macam. Ini nggak berganti. Yang diganti hanya sebutan nama saja. Supaya ketika mendengar nama pinjol, orang tidak terlalu kaget lagi. Ya kan? Udah jelas pinjol ini ilegal. Kan dibagi sama OJK. Yang atas nama pinjol ilegal, yang atas nama pindar resmi. Sesimpel itu OJK menggantinya. Setelah adanya keputusan dari Mahkamah Agung. Padahal Mahkamah Agung memutuskan OJK membentuk regulasi yang tegas, menguji kelayakan di semua pinjol. Tapi yang dilakukan OJK mengganti nama pinjol. Makanya saya bilangin 10 tahun ancamannya tidak berubah. Apa pula yang perlu teman-teman takutkan? Nggak ada yang perlu ditakutkan. Hari ini ada uang bayar, nggak ada uang persetan dengan hal itu. Ngapain kita terlanjur memikir terlalu keras gitu loh. Toh pemerintah aja nggak mampu menyelesaikan masalah ini sampai bertahun-tahun. Ya, sudah cukup lama loh masalah pinjaman online ini ada di Indonesia, sudah cukup lama teman-teman gitu. Tinggal dari Anda aja, kalau Andanya baperan, Anda stres, Anda panikan, ya sudah, itu kemerdekaan bagi pinjaman online. Makanya teman-teman, nggak boleh baper, nggak boleh bawa perasaan. Apapun yang disampaikan debt collector, selagi itu masih dalam telepon, dalam WhatsApp, dan dalam email, itu ya sudah jelas untuk mengelabui pemikiran Anda supaya tingkat kesetresan Anda makin parah. Tinggal PR-nya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita berharap, oh pinjol akan berubah, akan adanya satu regulasi, akan adanya satu aturan, akan adanya satu sanksi dari pemerintah, omong kosong teman-teman. Gak akan terjadi hal-hal seperti itu. Ya, yang terjadi kepanikan yang semakin meningkat, kesetresan yang semakin meningkat, korbannya makin banyak, itu yang terjadi. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang seperti ini. Ya, makanya teman-teman semuanya, kalau memang Anda sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup, itu bukan menjadi sebuah keheranan lagi. Ya memang faktanya tidak akan ada orang yang mampu melawan pinjol ini. Secepat itu tenornya, sesingkat itu tenornya, sebesar itu bunganya. Siapa yang sanggup melawan? Usaha seperti apa itu yang bisa melawan pinjaman online? Rasa saya nggak ada teman-teman semuanya. Maka dari itu, yolah kompak kalian semuanya, berpikir buat ke depannya gitu. Kalau memang sudah tidak mampu, ya sudah, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu berfokus pada satu tempat yang mana kita sendiri butuh ketenangan. Cari dulu ketenangan teman-teman semuanya. Putus semua komunikasi yang terhubung. Terserahlah mau pinjolnya resmi, mau pinjolnya ini dan segala. Yang penting yang harus Anda tahan adalah jangan sampai terdorong untuk gali lubang tutup lubang. Yang berbahaya itu di sana teman-teman. Ketika Anda mendapatkan chat dari pinjol, ketika Anda mendapatkan tekanan dari pinjol, malah Andanya melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda. Salah satunya gali lubang tutup lubang. Ini nggak boleh gitu. Selagi Anda gali lubang tutup lubang, Anda hancur. Ya percaya sama saya gitu loh. Percaya, tidak ada, ini bukan solusi loh. Gali lubang tutup lubang itu Anda hanya dipengaruhi karena ucapan-ucapan yang dilontarkan melalui WhatsApp tadi. Ya, melalui telepon tadi, melalui email tadi gitu. Dan ketika kita ganti nomor, malah kita digertak, nanti kita diproses ke jalur hukum, dibilangin sengaja kabur dan segala. Padahal kita sengaja kabur kayak mana? Orang kita tahu kok selama ini telepon itu digunakan untuk mencaci maki, WhatsApp itu digunakan untuk mengancam-ancam, email juga seperti itu. Itulah makanya kita memutus komunikasinya. Tapi pinjol tidak terima. Kalau sempat akses ini tidak bisa lagi, mereka kehilangan kekuatan. Kalau mereka tidak mempunyai kekuatan, ya mereka tidak dapat untung. Mereka berpotensi akan bangkrut. Ya, dan inilah sebenarnya PR Otoritas Jasa Keuangan, PR dari pemerintah. Bagaimana pemerintah menekan kepada OJK untuk benar-benar memperbaiki pinjaman online. Tapi kalau nggak bisa juga, ya sudahlah. Ya kan? Pada akhirnya orang cuma mampu meminjam tapi tidak mampu membalikkan. Apalagi resikonya saat ini adalah slick gitu loh. Kalau memang slick, ya sudah. Ini adalah jebakan berjamaah juga.
Kalau nanti setengah masyarakat Indonesia namanya nyemplung di pinjaman online, saya rasa bank akan angkat bendera putih. Kayak mana dia mau berputar lagi sementara patokan mereka ada ke sistem layanan informasi keuangan. Saya rasa OJK dibubarkan dulu kayaknya. OJK dibubarkan dulu, segala perkara urusan perbankan yang menyangkut ranah perbankan ini, menyangkut ranah keuangan, mungkin bisa dibalikkan lagi ke Bank Indonesia. Itu jauh lebih hebat daripada berada di tangan OJK gitu. Karena di tangan OJK tidak ada kejelasan sampai detik ini. Ya, terutama dari pinjaman online. Silahkan teman-teman semuanya, Anda isi masukan di dalam kolom komentar. Menurut Anda gimana sih gitu loh. Menurut Anda teman-teman semuanya, yang layak untuk dibubarkan pinjol atau OJK? Ya, menurut Anda gitu loh. Silahkan isi di dalam kolom komentar teman-temanku yang mendengar, yang layak untuk dibubarkan pinjolnya atau OJK-nya gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan nantikan juga video berikutnya teman-teman. Jangan lupa disupport juga channel ini, aktifkan juga notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.